Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Salah santri sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai ke pertemuan yang ke-13 ya, pelajaran IPS, yaitu tentang upaya menghadapi globalisasi. Nah, bagaimana sih menyikapi globalisasi? Yang kemarin kita sudah belajar apa itu globalisasi, kemudian dampaknya ya, positifnya, negatifnya itu bagaimana. Lalu setelah mengetahui itu semua, bagaimana cara menyikapi globalisasi yang seharusnya. Baik. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas hal tersebut. Pastinya antum semua tahu kalau globalisasi adalah fenomena yang tidak bisa kita hindari. Memang sudah begini dunia ini ya. Teknologi memang berkembang pesat seperti ini. Adzan kita jeda dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Globalisasi ya mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari aspek teknologi, komunikasi, dan informasi, dan aspek yang lainnya. Kan kita tahu kemarin ada dampak yang positif, ada dampak yang negatif. Lalu upaya-upaya apa yang harus kita upayakan untuk agar globalisasi ini bisa yang kita tangkap itu yang positif-positif saja, sedangkan yang negatif tidak kita tampak, tidak berdampak pada kita. Ini salah satu contoh ya. Budaya cium tangan pada orang tua mulai pudar karena anak muda lebih senang menyapa orang tua dengan lambaian tangan, seperti layaknya budaya menyapa di negara-negara barat. Ini salah satu contoh dampak negatif budaya yang baik mulai lama-lama pudar, menghilang. Karena apa? Karena ya tadi masuknya globalisasi. Anak-anak muda sekarang mencontoh para pemuda di negara barat ya, yang katanya negara maju, sehingga budaya yang baik dari kita pun tergerus ya. Cium tangan kepada orang tua itu kan sangat baik ya, terhadap guru maupun terhadap orang tua secara umum. Nah, upaya menanggulangi globalisasi ini ada beberapa upaya, beberapa hal. Yang pertama adalah mencintai produk dalam negeri ya, agar menghindari hidup gaya ala kebarat-baratan yang berlebihan. Selama nggak berlebihan ya monggo aja, nggak masalah kalau nggak berlebihan. Kemudian menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai norma dan keyakinan agama. Disaring dulu itu budaya yang ada di negara-negara lain. Kemudian yang ketiga adalah memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Harus paham nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilainya apa itu ya, kita harus berprinsip atas nama agama, berpegang teguh ya. Sehingga ada budaya asing yang masuk itu kita tidak tidak gebiah uyah ya, semuanya ditangkap. Selanjutnya adalah memprioritaskan pemulihan ekonomi ya. Jika negara kita ini ingin memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya aspek ekonomi menjadi salah satu prioritas yang utama. Jika tidak, banyak konsekuensi yang akan kita hadapi. Contohnya apa? Meningkatnya harga barang ya, namanya inflasi. Harga barangnya tinggi. Terus pengangguran ya, orang-orang karena pekerjaan susah, yang nganggur banyak.
kemiskinan makin banyak, pertumbuhan ekonomi rendah, ya, pertumbuhan secara nasional rendah, potensi konflik itu semakin tinggi, ya. Masyarakat yang garis bawah itu konflik terus. Nah, selanjutnya meningkatkan daya potensi nasional, entah itu sumber daya alam atau sumber daya manusianya. Sudah seharusnya ya negara kita menjadi negara yang mampu, yang bisa memenuhi segala kebutuhan secara mandiri. Kenapa? Ya Indonesia kaya sekali SDA, sumber daya alam. Mau nyari apa ada di Indonesia, insya Allah. Pertanian ada, hutan ada, emas ada, tambang ada, industri juga bisa kita bentuk, perdagangan bisa, perikanan, laut melimpah, kita negara maritim juga harusnya bisa mengolah, kan tetapi kita belum optimal dalam mengolah. Terus memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan, ya. Contohnya dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita. Lainnya adalah meningkatkan pengembangan usaha mikro. Ini usaha-usaha mikro itu harus dikembangkan, ya. Masyarakat pedesaan itu punya usaha-usaha. Ini harus disupport sama pemerintah desa, pemerintah daerah, bikinkan lapangannya, lapangan penjualannya, mungkin kalau itu barang-barang, jasa-jasa itu harus di-upgrade terus, ya. Buka keran ekspor kalau bisa tuh, para pejabat negara, dia membuat kebijakan-kebijakan untuk membantu para UKM kecil yang sedang merintis usahanya. Kemudian melakukan deregulasi dan debirokrasi. Tujuannya untuk apa? Menciptakan regulasi yang baru untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia, hak kepemilikan, kebebasan untuk berusaha, dan hak-hak yang berkaitan dengan masyarakat sipil. Juga memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional, ya. Kalau ada pertemuan forum internasional, manfaatkan sebisa mungkin, ya. Kalau negara barat mereka maju akan iptek, bagaimana caranya di forum internasional kita bisa membuka network, membuka jaringan, membuka pembicaraan tentang hal tersebut. Kita bisa belajar dari situ, bisa kerjasama, ya, yang saling menguntungkan, ya. Perdagangan, investasi bisa juga, ya. 100% kita beli dari Indonesia, ya. Membeli Indonesia, menghidupi persaudaraan, menghidupkan persaudaraan. Baik. Tugasnya adalah baca LKS tentang globalisasi, ya. Terima kasih, kita sampai sini. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.